Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvirami Effendi dengan NIM 22230019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema Intellectual Capital Disclosure. Dengan judul artikel yaitu Pengaruh Pelaporan Terintegrasi dan Internasionalisasi terhadap Pengungkapan Modal Intelektual. Langsung saja kepada pembahasan teori, yaitu menurut Suwarjuwono dan Kadir tahun 2003, laporan modal intelektual adalah bentuk laporan kompleks yang menggabungkan angka, narasi, dan visualisasi mengenai pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Ini mencakup informasi tentang karyawan, teknologi informasi, proses operasional, penelitian dan pengembangan, serta strategi perusahaan. Dalam artikel ini terdapat beberapa teori, yaitu yang pertama, teori pelaporan terintegrasi, yaitu merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk menggabungkan berbagai jenis laporan keuangan dan non-keuangan, termasuk pengungkapan modal intelektual atau intellectual capital. Teori IR menekankan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan semua modal yang dimiliki, termasuk modal manusia, struktural, dan relasional. IR diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kualitas pengungkapan informasi, sehingga memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu teori modal intelektual atau IC. Modal intelektual mencakup aset tidak berwujud yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan seperti pengetahuan, keterampilan, dan hubungan. Teori modal intelektual berargumen bahwa pengungkapan informasi terkait modal intelektual dapat meningkatkan nilai perusahaan, mengurangi biaya modal, dan memperbaiki akurasi ramalan analisis. Pengungkapan ini seringkali bersifat sukarela dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk status pencatatan perusahaan di bursa. Yang ketiga yaitu pengaruh internasional. Internasionalisasi mengacu pada proses perusahaan yang berperluas operasi dan pengaruhnya ke pasar internasional. Teori ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar di lebih dari satu bursa cenderung memberikan pengungkapan yang lebih besar, karena mereka harus memenuhi ekspektasi informasi dari berbagai pemangku kepentingan di berbagai negara. Namun, jurnal ini menemukan bahwa perusahaan yang terdaftar secara internasional tidak selalu melakukan pengungkapan IC yang lebih besar. Yang keempat yaitu hubungan antara IR dan pengungkapan IC. Jurnal ini menyimpulkan bahwa perusahaan yang memproduksi laporan terintegrasi cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai IC, terutama dalam kategori modal manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka IR mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dan mengungkapkan semua modal yang relevan yang berpotensi meningkatkan nilai dan daya saing perusahaan. Yang kelima yaitu implikasi praktis. Temuan ini memiliki implikasi bagi pengembang kerangka IR, regulator, dan perusahaan yang mempertimbangkan untuk menerapkan IR. Pengembang dapat memperkuat pedoman IR dengan memberikan arah yang lebih spesifik terkait pengungkapan IC. Regulasi yang mengharuskan pengungkapan IR dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan transparansi dan pengungkapan IC di perusahaan. Selanjutnya itu kasus yang dibahas, yaitu yang pertama yaitu pengungkapan modal intelektual. Fokus utama artikel adalah untuk mengeksplorasi apakah perusahaan yang menyusun laporan terintegrasi lebih cenderung untuk mengungkapkan informasi tentang modal intelektual dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menyusunnya, serta bagaimana status listing mempengaruhi pengungkapan tersebut. Yang kedua yaitu temuan utama. Pengaruh positif laporan terintegrasi. Perusahaan yang menyusun laporan terintegrasi mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai modal intelektual dibandingkan dengan yang tidak. Selanjutnya, status listing. Perusahaan dengan listing ganda tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengungkapan modal intelektual, yang mungkin disebabkan oleh kekhawatiran akan informasi yang bersifat rahasia atau proprietary. Yang ketiga yaitu implikasi praktis. Temuan ini mengimplikasikan bahwa pelaporan terintegrasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam hal pengungkapan modal intelektual yang penting bagi pemangku kepentingan dan regulator.
Yang keempat, konteks Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, hampir semua perusahaan yang terdaftar di JSE memilih untuk menyusun laporan terintegrasi. Ini memberikan latar belakang unik untuk penelitian karena hampir semua perusahaan di pasar ini mengikuti praktik pelaporan yang sama. Yang kelima yaitu perusahaan dengan listing ganda. Penelitian ini membandingkan perusahaan yang terdaftar di JSE dengan perusahaan yang terdaftar secara ganda di bursa lain, seperti London Stock Exchange. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kebebasan untuk memilih apakah mereka akan menyusun laporan terintegrasi atau tidak. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitian dari artikel ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Johannesburg Stock Exchange atau JSE di Afrika Selatan. Objek penelitian pertama yaitu perusahaan terdaftar di JSE. Penelitian melibatkan dua kelompok perusahaan, yaitu perusahaan yang hanya terdaftar di JSE. Perusahaan yang terdaftar secara ganda di bursa lain seperti London Stock Exchange. Yang kedua yaitu laporan terintegrasi. Penelitian ini menganalisis konten dari laporan terintegrasi yang disusun oleh perusahaan-perusahaan tersebut, serta membandingkan dengan laporan tahunan yang disusun oleh perusahaan yang tidak menyusun laporan terintegrasi. Yang ketiga yaitu modal intelektual. Fokus utama adalah pada pengungkapan informasi terkait modal intelektual dalam laporan tersebut. Modal intelektual meliputi aspek-aspek seperti kapital manusia, kapital struktural, dan kapital relasional. Yang keempat yaitu pengaruh pelaporan terintegrasi dan internasionalisasi. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara praktik laporan terintegrasi dan tingkat pengungkapan modal intelektual, serta bagaimana eksposur terhadap pasar internasional mempengaruhi pengungkapan tersebut. Selanjutnya itu teknik analisis data. Artikel ini menggunakan beberapa teknik analisis data untuk mengevaluasi pengaruh pelaporan terintegrasi dan internasionalisasi terhadap pengungkapan modal intelektual. Yang pertama yaitu analisis konten. Teknik ini digunakan untuk menganalisis laporan tahunan dan laporan terintegrasi dari perusahaan-perusahaan dalam sampel. Penelitian ini mengikuti indeks pengungkapan yang telah dikembangkan sebelumnya untuk mengukur variasi dan jumlah informasi yang diungkapkan mengenai modal intelektual. Yang kedua yaitu sampel yang dipadankan. Perusahaan yang terdaftar ganda dipadankan dengan perusahaan yang hanya terdaftar di JSE berdasarkan ukuran dan industri. Ini bertujuan untuk memastikan perbandingan yang adil antara kedua kelompok. Yang ketiga yaitu uji regresi. Analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan antara pengungkapan modal intelektual, perusahaan, serta kontrol untuk variabel lain seperti ukuran perusahaan dan komposisi dewan. Uji non-parametrik. Uji Kruskal-Walsh digunakan untuk membandingkan tingkat pengungkapan modal intelektual di antara kelompok perusahaan yang berbeda. Selanjutnya yaitu indeks pengungkapan. Indeks pengungkapan untuk mengukur seberapa banyak informasi modal intelektual yang diungkapkan oleh perusahaan. Indeks ini dihitung dengan memberikan skor pada setiap item yang diungkapkan. Selanjutnya, analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data, termasuk data rata, defisiensi standar, dan distribusi pengungkapan modal intelektual antara perusahaan yang berbeda. Selanjutnya hasil penelitian. Hasil penelitian dari artikel ini menunjukkan temuan penting mengenai pengaruh pelaporan terintegrasi dan internasionalisasi terhadap pengungkapan modal intelektual. Yang pertama itu pengaruh pelaporan terintegrasi, yaitu peningkatan pengungkapan IC. Perusahaan yang menyusun laporan terintegrasi mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai modal intelektual dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menyusun laporan terintegrasi. Ini menunjukkan bahwa pelaporan terintegrasi berkontribusi pada transparansi yang lebih besar dalam pengumpulan informasi terkait isi. Yang kedua itu status listing ganda. Tidak ada pengungkapan. Perusahaan yang terdaftar secara ganda tidak menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengungkapan modal intelektual dibandingkan dengan perusahaan yang hanya terdaftar di Johannesburg Stock Exchange. Temuan ini mengindikasikan bahwa exposure terhadap pasar internasional tidak selalu menghasilkan pengungkapan isi yang lebih tinggi.
Yang ketiga yaitu analisis berdasarkan kategori isi, fokus pada modal manusia. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan yang menyusun laporan terintegrasi lebih cenderung mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan modal manusia, dengan pengungkapan mengenai aspek-aspek seperti pendidikan, keselamatan, dan pengembangan karyawan menjadi lebih menonjol. Yang keempat yaitu statistik deskriptif, variasi dalam pengungkapan. Pengukuran indeks pengungkapan menunjukkan variasi dalam pengungkapan isi di antara perusahaan-perusahaan dalam sampel dengan perusahaan yang menyusun laporan terintegrasi umumnya yang memiliki skor pengungkapan yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu implikasi untuk kebijakan. Rekomendasi untuk mandatori IR. Temuan ini memberikan dasar bagi pembuat kebijakan dan regulator untuk mempertimbangkan mandatori pelaporan terintegrasi sebagai cara untuk meningkatkan pengungkapan modal intelektual di perusahaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.